Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman hari ini? Baik. Oke, saya harap semoga teman-teman masih dalam keadaan baik walaupun dalam masa pandemi seperti ini. Harapan saya teman-teman masih dalam menjaga kesehatan agar tetap diberi semangat dalam belajar sehingga dapat menggapai masa depan yang sukses. Nah, terus sekalian yang luar biasa, kita ketemu lagi di sekolahan dan kali ini nanti kita akan membahas materi sistem kelistrikan. Namun sebelum melaksanakan pembelajaran sistem kelistrikan, saya minta teman-teman untuk melakukan presensi atau absen pada Google Classroom yang sudah teman-teman ada di dalamnya. Saya minta sekarang teman-teman silakan presensi terlebih dahulu. Di tugas 1 presensi, teman-teman silakan melakukan presensi di sana. Sudah? Ya. Sudah? Ya. Oke, kalau sudah silakan HP-nya ditaruh. Terima kasih teman-teman karena presensi merupakan bukti kehadiran teman-teman dalam pembelajaran kali ini. Anak-anakku sekalian yang saya sayangi, yang saya banggakan, anak-anak luar biasa. Pada pembelajaran kali ini kita akan mempelajari materi sistem kelistrikan. Namun sebelum itu saya ingin tanya sama teman-teman semuanya. Menurut teman-teman, bagaimana mesin motor ini dapat berputar ketika pertama kali sehingga dapat melaju kencang? Menurut teman-teman? Oke, gini teman-teman, saya kasih analogi atau perumpamaan. Pada truk-truk zaman dahulu atau pada mobil-mobil zaman dahulu itu ketika melakukan gerak awal pada mesin dalam kendaraan itu biasanya menggunakan engkol. Nah, engkol itu pada truk zaman dahulu. Nah, lalu pada sepeda motor sekarang ini di zaman kalian generasi Z, kira-kira apa yang menyebabkan motor seperti ini itu dapat berputar pertama kali mesin? Karena adanya pembakaran, Pak. Gimana Mas Rizky? Karena adanya pembakaran. Karena adanya pembakaran. Oke, mungkin ada yang lain? Pak. Ya, sekarang Mas Rahmat. Karena adanya ledakan dari mesin. Karena adanya ledakan dari mesin. Oke, ada lagi yang lain? Tidak? Ya. Oke. Kita kasih tepuk tangan untuk Mas Rahmat sama Mas Rizky atas penjelasannya. Ya, terima kasih Mas Rahmat dan Mas Rizky. Pada dasarnya jawaban dari teman-teman bersama sama Mas Rizky tadi sudah betul. Namun kurang tepat. Nah, ketika pertama kali mesin ini dapat berputar, maka harus menggunakan yang namanya sistem starter. Sistem starter ada dua model, ada kickstarter dan electric starter. Ya, kickstarter itu yang ditekan menggunakan kaki itu biasanya, dan electric starter yang menggunakan switch atau tombol yang ada pada stang kendaraan. Oke, jelas ya sampai sini ya? Jelas. Untuk itu kita akan mempelajari daripada sistem starter. Nah, anak-anakku sekalian yang luar biasa yang saya banggakan, tujuan pembelajaran pada kali ini yang pertama adalah melalui model pembelajaran blended learning serta berdiskusi dan menggali informasi. Peserta didik diharapkan dapat mengemukakan prinsip kerja sistem starter dengan percaya diri. Yang kedua, melalui model pembelajaran blended learning serta berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan dapat menentukan komponen sistem starter dengan percaya diri. Yang ketiga,
melalui model pembelajaran brain learning serta berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan dapat melakukan pemeriksaan sistem starter dengan percaya diri. Dan yang terakhir, melalui model pembelajaran brain learning serta berdiskusi dan menggali informasi, peserta didik diharapkan dapat menganalisis perawatan berkala pada sistem starter. Intinya, diharapkan pada pembelajaran ini nanti teman-teman mengerti: 1. Prinsip kerja sistem starter, 2. Komponen sistem starter, yang ketiga pemeriksaan sistem starter, dan yang terakhir adalah perawatan sistem starter. Oke, sampai sini jadi mengerti? Oke, next, lanjut. Nah, sekarang kita masuk pada prinsip kerja daripada sistem starter. Prinsip kerja pada sistem starter yaitu merubah energi listrik menjadi energi gerak dengan menggunakan kaidah tangan kiri framing. Kaidah tangan kiri framing itu seperti ini. Ini merupakan arus, lalu ini merupakan gaya elektromagnetik, dan ini merupakan arah gaya. Nanti di modul ada. Sehingga dapat dijabarkan pada motor starter ketika tombol starter ditekan, maka arus listrik akan mengalir dari baterai menuju komutator dan dihubungkan dengan sikat atau brush, sehingga akan terjadi kemagnetan pada armatur dan membuat armatur bergerak sesuai dengan arah gaya elektromagnet dan memutarkan poros impor. Komponen-komponen seperti sikat, komutator, armatur itu merupakan komponen-komponen yang ada pada motor starter. Komponennya seperti apa teman-teman? Yang pertama brush, yang kedua armatur, yang ketiga komutator. Itu nanti ada komponen-komponen yang ada pada motor starter. Gitu oke? Oke, lanjut. Kita coba untuk lebih jelas kita melihat video berikut. Nah, ini dia prinsip kerja. Prinsip kerja itu gambaran pertama kali atau singkatnya atau detailnya itu dari motor starter. Nah, akan saya jelaskan. Ini merupakan komponen baterai, kumparan medan magnet, lalu armatur di sini. Ini kumparan medan magnet dengan kutub yang berbeda, dan ini adalah komutator serta sikat. Ya, saya jelaskan bagaimana aliran arus pada motor starter. Yang pertama, baterai positif, arus baterai positif akan mengalir meliliti medan magnet, ya, meliliti medan magnet kutub utara menuju ke medan magnet kutub selatan. Karena medan magnetnya itu bertolak belakang, arus akan terus menuju ke sikat atau brush, kemudian masuk ke komutator, dilanjutkan ke armatur, dan kembali dialiri arus negatif dari baterai. Karena adanya gaya elektromagnet yang berbeda kutub, maka mengakibatkan dia bergerak. Karena apa? Terjadi tolak menolak. Seandainya kalau kutub ini sama jenisnya, utara-utara, selatan-selatan, kira-kira dapat diputar nggak armatur ini? Tidak. Karena kutubnya sama jenisnya, utara-utara, selatan-selatan. Kalau berbeda jenis, maka dia akan tarik-menarik, sehingga akan terus tarik-menarik, berputar. Paham maksud saya sampai di sini? Paham. Oke, kita lanjutkan. Ya, sekarang adalah komponen daripada sistem starter. Komponen sistem starter yang pertama adalah baterai. Baterai berfungsi kira-kira sebagai apa? Baterai berfungsi sebagai sumber tegangan DC, arus DC. DC itu searah apa bolak-balik? Searah. Ya. Komponen yang kedua adalah fuse atau sekring, berfungsi sebagai pengaman daripada sistem. Jika terjadi korsleting dalam sistem starter, maka fuse ini yang akan putus terlebih dahulu, sehingga tidak mengakibatkan kerusakan pada komponen yang lain. Lalu komponen yang ketiga adalah kunci kotak,
berfungsi menghubungkan dan memutuskan sumber tegangan dengan rangkaian listrikan. Ketika kunci kontak off, maka arus listrik tidak mengalir pada sistem. Tapi ketika kunci kontak on, maka arus listrik dari baterai mengalir pada sistem. Oke ya, lanjut. Yang berikutnya komponennya adalah relay starter. Relay starter ini berfungsi untuk mengalirkan arus besar dari baterai menuju motor starter dengan cara mengalirkan arus kecil ke starter relay. Artinya, relay punya 4 terminal. 86, 85 itu satu hubungan, 87 dan 30 itu satu hubungan. Nah, 87 dan 30 ini dihubungkan oleh satu switch, satu saklar. 86 dan 85 ini dihubungkan melalui lilitan. Ketika arus listrik masuk melalui lilitan terminal 86 dan 85, itu maka terjadi di situ elektromagnetik. Adanya besi dialiri listrik jadi magnet. Ketika jadi magnet, maka terminal 87 dan terminal 30 akan menempel. Ketika menempel, maka arus listrik akan terus melanjutkan menuju ke motor starter. Paham menurut saya? Jadi ketika diiringi arus listrik terminal 85 dan 86 itu jadi kemagnetan, sehingga akan menarik switch daripada 87 dan 30 untuk menempel. Karena menempel erat, maka arus akan menuju ke motor starter. Tertarik. Fungsinya apa? Untuk membesarkan arus. Jadi arusnya lebih gede. Kalau arusnya besar, nanti akan dapat merubah atau membuat motor starter menjadi magnet. Paham maksud saya? Oke. Berikutnya tombol starter, yaitu mengaktifkan relay starter, dipencet untuk biar arusnya jalan. Lalu yang terakhir adalah motor starter itu sendiri berfungsi sebagai pemutar poros lingkar pada mesin. Oke. Berikutnya ya. Nah, mari biar lebih jelas bagaimana cara kerja daripada sistem starter, kita lihat video berikut ini. Untuk Jangan lupa apabila ada poin-poin penting silahkan dicatat agar dapat membantu ingatan kita dalam komponen yaitu mencermati daripada sistem starter ini. pada terminal pin baterai itu dihubungkan ke massa, kemudian terminal positif itu dihubungkan ke salah satu terminal relay starter dan ke fuse yang selanjutnya dihubungkan ke main switch atau kunci kontak. Ini adalah simbol dari kunci kontak. Kemudian ini adalah fuse, ini adalah relay starter, ini adalah switch starter, kemudian yang ini adalah motor starter. Sekarang kita coba bahas sedikit mengenai relay starter. Jadi relay starter ini berfungsi sebagai starter elektronik. Jadi ketika sebelum kita tekan switch starter atau starter switch, di sini dulu
Jam mengalir. Kita melakukan atau menambah sifat biasanya dengan suara atau pitch. Nah itu tandanya bahwa program ini mengandung makna kemudian tertarik untuk menghubungkan dengan program atau terminal investasinya. Kita coba untuk membayangkan bisa maju sampai tujuan Nanti ketika kunci kontak on, selanjutnya maka kunci kontak berhubung. belum, kemudian kita coba menghubungkan Nah, tapi belum, dengan belum. teruskan ke kumparan atau lilitan yang berada di dalam bisik atau peletakan. Ketika kita tekan tombol switch, maka akan seperti ini. Tadinya Nah, lihat di sini belum ada menempel ketika starternya dibuka, maka di sana sehingga tertarik ke atas dan sehingga harusnya mengalir menuju motor start. Jadi sebelum kemudian ketika kita tekan tombol starternya maka akan seperti ini sehingga aliran listriknya bisa ke motor starter sehingga motor starter bisa menyala. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, teman-teman? Jawab? Cukup? Ya Pak. Ya. Salah satu komponen mengalami kegagalan apakah berpengaruh pada proses starter? Oh ya, nanti pertanyaannya disimpan dulu, Mas Hendy ya. Pertanyaan disimpan dulu, nanti akan kita bahas setelah ini. Oke ya? Yuk kita coba sekarang. Kemudian Nah, karena kondisinya kayaknya teman-teman ngantuk, sekarang berdiri dulu semuanya. Kita peregangan dulu. Kayaknya capek lama tidak ketemu di sekolah ya. Kita tarik ke kiri, kita tarik ke kanan. Oke, silahkan duduk kembali teman-teman. Oke, saya minta teman-teman memilih dari 3 warna ini. Kira-kira teman-teman nanti pilih yang mana? Simpan dulu dalam hati, tapi 3-3-nya ini harus ada. Ada yang ambil. Oke, saya mulai dari warna biru. Silakan, warna biru. Siapa yang memilih warna biru? Angkat tangan. Ada yang memilih warna biru? Silakan angkat tangan. Tidak ada. Mas Rizky memilih warna biru. Ya. Oke, lanjut. Warna merah, siapa warna merah? Angkat tangan. Semuanya merah, berarti nggak ada yang milih warna putih nih baru. Oke, silakan. Turunkan, terima kasih teman-teman. Yang milih warna putih, ada nggak? Nggak ada? Nggak ada? Oke, kita bahas satu-satu sekarang. Teman-teman yang milih warna biru tadi Mas Rizky, itu orangnya satu, mengedepankan perasaan. Kamu baperan ya Mas Rizky? Yang kedua, peduli keluarga, peduli terhadap keluarga. Yang ketiga, bersifat tenang, santai, dan merencanakan sesuatu dengan baik. Semoga nanti menjadi orang sukses di masa depan. Mas Rizky ya. Lalu yang memilih warna merah, nah, kita lihat warna merah. Ini semuanya merah ini. Punya semangat yang tinggi. Punya semangat yang tinggi. Yang kedua, ceria. Ketiga, tidak mudah menyerah. Dan yang keempat, suka menjadi pusat perhatian. Iya toh? Oh iya toh? Oh senangnya jadi pusat perhatian ya? Terus yang keempat, yang kelima, mudah dalam mencari teman. Sekarang kita lihat yang putih. Teman-teman yang mulai warna putih, alhamdulillah ternyata tidak ada. Ternyata anak-anak yang mulai warna putih itu sukanya sama kuntilanak, tidak ada suka yang sama cewek. Bahaya ini ya. Nah iya. Untung nggak ada yang warna putih ya. Wah,
Dapat betul nggak ada orang. Saya cari tadi. Oke, next. Nah sekarang pemeriksaan dan perawatan sistem starter. Yang pertama pemeriksaan baterai. Pada pemeriksaan baterai ini kita lakukan adalah satu, periksa kondisi fisik baterai dari pecah, retak, dan karat. Ini nanti akan kita kerjakan waktu praktek teman-teman. Ini KPD teman-teman. Lalu yang kedua, periksa kondisi terminal baterai dari kotor, karat, dan rusak. Lalu yang ketiga, pengukuran tegangan baterai menggunakan multimeter dengan langkah seperti ini. Tekan tombol on pada multimeter, posisikan selektor pada DCV 50. Karena untuk mengukur tegangan berarti menggunakan apa? Satuannya tegangan volt. Satuannya apa? Volt. Oke. Berikutnya tempelkan tes strip merah pada terminal positif baterai dan tes strip hitam pada terminal negatif baterai. Dan baca pembacaan multimeter. Kita nanti menggunakan multimeter digital. Standarnya adalah 12,3 sampai 12,6. Jika di bawah itu berarti apa kira-kira teman-teman? Kurang. Normal. Tidak normal, berarti harus dilakukan penyelesaian. Oke. Next. Pemeriksaan fuse. Sekarang pada pemeriksaan fuse ini yang pertama adalah periksa kondisi fuse dari karat, kotor, dan kerak pada terminal-terminalnya. Yang kedua, periksa kontinuitas menggunakan satuan apa kalau kontinuitas teman-teman? Ohm, ya, dari fuse pada terminal ini ditambahkan saja, dibaca hasilnya. Jika pada multimeter digital itu ada hubungan, maka dia akan tertunjuk angka 0. Tapi jika tidak ada hubungan, maka dia akan menunjukkan angka sekian. Paham maksud saya di sini? Oke. Berikutnya, pemeriksaan berikutnya adalah pemeriksaan kunci kontak. Pada pemeriksaan kunci kontak ini, yang pertama adalah dilepas kunci kontaknya, kemudian berikutnya diperiksa kondisi kunci kontak dari karat dan pecah. Lalu yang kedua diperiksa kontinuitas terminal kunci kontak. Kalau memeriksa kontinuitas berarti menggunakan ohm. Sama seperti ketika menggunakan memeriksa fuse. Paham ya? Oke. Next. Berikutnya adalah pemeriksaan motor starter. Nah, pada pemeriksaan motor starter yang pertama diperiksa adalah brush atau sikat. Bentuknya seperti ini. Nanti yang pertama adalah periksa brush atau sikat terhadap kerusakan. Mungkin patah, retak, atau mungkin sudah tipis dan sebagainya. Itu sikat arang. Brush itu sikat arang, jadi dari arang, jadi bisa habis kemakan oleh komutator. Yang kedua, periksa panjang brush atau sikat menggunakan jangka sorong. Pemeriksaan yang kedua adalah kondisi komutator. Ini adalah komutator, teman-teman. Tempatnya ini di mana? Komponen-komponen ini ada di mana? Di dalam motor starter. Ya. Setelah di kondisi komutatornya diperiksa, berikutnya adalah kontinuitas komutator antara lempengan satu dengan lempengan berikutnya. Ini menggunakan satuan ohm. Berikutnya adalah kontinuitas komutator dan poros. Yang kita cek menggunakan satuan ohm juga. Namun di sini harus ada kontinuitas, berarti harus ada hubungan. Kalau pada komutator dan poros harus tidak ada hubungan. Kalau dibedakan, kalau komutator dengan komutator, lempengan komutator satu dengan lempengan komutator dua harus apa? Ada hubungan. Kalau antara komutator dengan sat harus tidak ada hubungan. Oh, maksud saya gitu. Oke. Berikutnya adalah pemeriksaan starter relay.
ini, yang pertama kita cek adalah cara kerja daripada starter relay. Cara kerjanya yaitu ketika kunci kontak di-on-kan, maka harus terdengar bunyi cetik atau ceklek pada relay starter, pada bending relay starter. Karena tadi itu adalah menghubungkan arus dari 30 menuju ke 87. Harus terdengar cetik, artinya relay starter dalam kondisi baik atau normal. Berikutnya adalah pengecekan rangkaian starter relay coil. Caranya adalah kita lepas bending atau relay dari soket terminal 5V, lalu kita cek soketnya, terminal soketnya. Dengan catatan kunci kontak di-on-kan, lalu tombol starter ditekan, kita cek. Itu harus ada tegangan. Berarti kalau tegangan menggunakan satuan volt. Berikutnya pemeriksaan kontinuitas relay starter. Pemeriksaan kontinuitas relay starter berarti relaynya dilepas, dua terminalnya 87 dan 80 dan 30 dihubungkan ke baterai, lalu terminal yang berikutnya dicek kontinuitasnya. Harus ada hubungan. Kalau tidak ada hubungan, maka yang dilakukan adalah ganti relay starter. Berarti relay starternya sudah soak atau tidak normal. Paham? Paham. Oke. Nah, anak-anak sekalian yang saya sayangi, untuk itu sampai sini ada yang ditanyakan tidak? Ada yang ditanyakan? Ayo Pak. Oh iya, sampai sini. Berdiri. Salah satu komponen mengalami kegangguan apakah berpengaruh pada proses kerja sistem starter, Pak? Oke. Salam dulu Mas Hendi, terima kasih. Beri tepuk tangan untuk Mas Hendi. Tadi pertanyaannya adalah jika salah satu komponen ya ada gangguan, apakah mengakibatkan kinerja komponen yang lain? Begitu Mas Hendi ya? Ada yang bisa menjawab? Teman-teman? Saya Pak, Oke, Mas Arifin silakan. Begini. saya mencoba menjawab Pak. Ya, Saya kira berpengaruh Pak, ya. karena dalam sistem starter merupakan satu kesatuan yang berhubungan. Karena merupakan satu kesatuan yang berhubungan. Oke, sekarang duduk Mas Arifin, terima kasih. Tepuk tangan untuk Mas Arifin. Oke, ada lagi yang bisa menjawab? Cukup? Ya, ini teman-teman, jawaban dari Mas Arifin sudah bagus. Artinya yang namanya sistem itu adalah kesatuan. Ibarat seperti tubuh kita, itu sistem. Jika tangan kita sakit dijubit, itu maka akan berakibat kepada mulut kita yang berteriak. Itu adalah namanya sistem, satu kesatuan. Jadi apabila salah satu menyebabkan gangguan, misalkan tangan kalian mengalami kesemutan begitu misalkan, atau bimbingan bahasa kalian, kesemutan begitu, dijubit, apakah bisa berteriak? Tidak, karena apa? Tidak terasa ketika dijubit, karena kesemutan tangannya. Nah, maksud saya, artinya dalam sistem starter juga begitu. Ketika satu komponen mengalami gangguan, misalkan fuse mengalami longgar atau terminalnya tidak kencang, maka arus yang mengalir itu juga akan tersendat. Karena apa? Karena tidak kencang, karena kendor posisinya di fuse itu. Paham maksud saya? Jadi satu komponen gangguan maka menyebabkan komponen yang lain juga mengalami gangguan, tidak normal. Oke gitu ya. Ada pertanyaan lagi? Oke, silakan Mas, sendiri Mas Agus. Pak, saya pernah menjumpai motor starter tersedia-sedia. Kemungkinan penyebabnya apa, Pak? Oke. Duduk, terima kasih Mas Bagus. Tepuk tangan untuk Mas Bagus. Oke, teman-teman semuanya ada yang bisa mengungkapkan pendapat terkait ini? Oke, Mas Ahmad, silakan beliau Mas. Mungkin baterainya drop Pak. Mungkin baterainya drop, jadinya starternya tersendat-sendat begitu ya. Oke, terima kasih. Sekarang dulu Mas Ahmad. Ada lagi yang lain? Ya. Oke, sekarang Mas Rizky.
kunci kontaknya kotor Pak. Kunci kontaknya kotor, jadi tidak bisa terhubung gitu ya, terhubung penuh gitu karena ada katakan di situ, ada hambatan gitu ya. Silakan duduk, terima kasih tepuk tangan untuk Mas Rahmat sama Rizky. Ada lagi yang dapat mengungkapkan pendapat? Ada lagi? Sudah? Oke. Terima kasih. Pertanyaannya bagus. Ini sudah mengarah ke kelas 3. Walaupun kalian masih kelas 11, tapi pertanyaannya sudah mengarah ke kelas 12. Jadi teman-teman, ketika motor starter itu tersendat-sendat, artinya terhubung tidak. Kira-kira dapat komputer mesin nggak kalau keadaan seperti itu? Terhubung tidak. Dapat komputer mesin nggak motor starter itu? Tidak. Karena tidak penuh. Nah, menekan tidak penuh. Kalau maksud saya ya. Akibatnya apa? Mungkin saya tadi Mas Bagus longgar pada fuse, harusnya sehingga tidak stabil, atau mungkin juga bisa pada kunci kontak. Ya seperti yang Mas Rizky ada karat, sehingga terjadi arus yang tidak stabil karena ada gangguan di situ, ada karat di situ. Karat itu kan menghambat arus. Mungkin seperti itu saya jadi. Coba dicek satu persatu Mas Bagus. Mulai dari yang paling mudah dulu, baterai fuse ya, sampai nanti pada motor starter. Diturutkan pemeriksaannya. Mengerti? Oke. Teman-teman ada lagi pertanyaan yang lain? Ya. Sudah? Ya. Cukup? Cukup. Kalau cukup, jelas materi yang saya sampaikan? Jelas. Kalau jelas, nanti setelah ini kita akan melaksanakan praktek uji kerja atau praktek terkait dengan pemeriksaan dan perawatan sistem starter di bengkel TBSM. Untuk itu nanti segala jenis sesuatunya termasuk LKPD dan cara nanti pemeriksaannya akan saya sampaikan pada bengkel. Ada pertanyaan terakhir sebelum kita ke bengkel? Ya. Oke, terima kasih. Nanti sekarang kita menuju ke bengkel untuk melaksanakan praktek. Oke? Teman-teman yang saya hormati, hari ini kita akan melaksanakan praktek sistem starter yang sudah kita jelaskan materinya tadi. Jadi hari ini kita akan melaksanakan praktek yaitu pemeriksaan dan perawatan pada sistem starter. Job sheet atau LKPD sudah saya bagikan sama teman-teman semuanya. Tolong silakan dibuka job sheetnya. Saya jelaskan terlebih dahulu. Teman-teman yang saya hormati, kita mulai dari halaman pertama. Hari ini kita akan mempelajari kompetensi keahliannya teknik khusus sepeda motor. Mata pelajarannya adalah pemeliharaan kelistrikan sepeda motor kelas 11 pada semester ganjil. Untuk kompetensi intinya yaitu memahami, menerapkan, menganalisis dan mengevaluasi tentang pengetahuan faktual, konseptual, operasional dasar dan metakognisi sesuai dengan bidang lingkup. KI 4-nya adalah melaksanakan tugas spesifik dengan menggunakan alat, informasi dan prosedur kerja yang wajib dilakukan serta memecahkan masalah sesuai dengan bentuk simulasi dan komunikasi digital. Untuk kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini, teman-teman, yaitu memahami prinsip kerja sistem starter dan merawat berkala sistem starter. Untuk indikator pencapaiannya, menggunakan prinsip kerja sistem starter, menentukan komponen sistem starter, melakukan pemeriksaan komponen sistem starter, menganalisis perawatan berkala sistem starter. Tujuannya diharapkan teman-teman nanti dapat menggunakan prinsip kerja sistem starter, dapat menentukan komponen sistem starter, dapat melakukan pemeriksaan sistem starter, dan dapat menganalisis perawatan berkala sistem starter. Oke, kita lanjut ke halaman 2. Alat bahan yang digunakan adalah trainer sepeda motor Honda Evo, kunci T, obeng crossing, body tester, dan termasuk. Lalu bahannya ada bentuk bahan reparasi roda, APD dan mesin. Keselamatan kerjanya menggunakan APD, menggunakan alat praktek dengan sesuai fungsi, berhati-hati dalam menjalankan praktek dan seterusnya. Langkah kegiatannya, nah ini satu, langkahnya nanti adalah persiapkan alat dan bahan praktek secara cermat, efektif dan efisien.
Lalu yang kedua, perhatikan prosedur peralatan yang terdapat dalam langkah kerja di buku panduan reparasi. Yang ketiga, buatlah catatan-catatan penting selama kegiatan praktek secara ringkas. 4. Setelah selesai praktek, bersihkan dan kembalikan alat dan bahan serta perlengkapan yang digunakan seperti keadaan semula. Dan yang terakhir, perhatikan instruksi praktek yang disampaikan oleh guru atau instruktur. Paham sampai sini? Paham. Oke. Berikutnya, untuk langkah kerjanya yang pertama adalah pemeriksaan baterai, yaitu periksa kondisi fisik baterai dari pecah, retak, dan karat. Lalu periksa kondisi terminal baterai dari kotor, karat, dan rusak. Dan ketiga, pengukuran tegangan baterai menggunakan multimeter. Oke. Multimeter semuanya sudah paham? Siapa? Sudah ya? Oke. Lanjut, kita ke pemeriksaan fuse atau setting. Yang pertama, periksa kondisi fuse dari karat secara visual. Lalu yang kedua, periksa kontinuitas fuse. Kontinuitasnya ada hubungan atau tidak. Berarti menggunakan apa ini? Ohm. Satuannya menggunakan ohm atau hambatan. Lalu yang ketiga, pemeriksaan kunci kontak, yaitu periksa kondisi kunci kontak dari karat, kotor, dan halus. Lalu yang kedua adalah pemeriksaan kontinuitas antara terminal kunci kontak. Berarti menggunakan apa ini? Satuan ohm, ya, menggunakan satuan ohm karena hambatan. Berikutnya halaman selanjutnya itu langkah pembongkaran pelepasan daripada motor starter sampai pada pemeriksaan motor starter. Kita lihat pada halaman 5. Nah, pada halaman 5 ini adalah langkah pemeriksaan motor starter. Yang pertama, sudah dibuka? Sudah ya? Ketemu ya? Sudah ketemu? Oke. Yang pertama, pemeriksaan gas atau sekat. Yang kedua adalah pemeriksaan kondisi komutator, berubah warna atau tidak. Lalu yang ketiga adalah pemeriksaan kontinuitas komutator. Berarti ini menggunakan satuan ohm juga, menggunakan ohmmeter. Lalu berikutnya, pemeriksaan kontinuitas komutator dengan poros armatur. Sampai di situ ada yang ditanyakan? Tidak. Ya. Oke, jelas ya. Lanjut, kita ke halaman berikutnya di halaman 7. Nah, di halaman 7 kita melaksanakan pemeriksaan daripada starter relay. Pemeriksaannya meliputi yang pertama adalah pemeriksaan kondisi daripada starter relay dengan bunyi klik itu. Lalu berikutnya di halaman 8 pemeriksaan tegangan starter relay menggunakan apa kalau tegangan teman-teman? Satuannya volt, ya volt. Satuannya volt. Yang terakhir adalah untuk starter relay memeriksa daripada kontinuitas terminal antara starter relay. Nah, hasil pemeriksaan langkah-langkah itu nanti panjenengan tulis pada kolom hasil pemeriksaan huruf I di titik-titik itu. Hasilnya apa? Contoh, misalkan pemeriksaan kondisi fisik baterai. Misalkan hasilnya dalam keadaan baik, tidak retak atau tidak pecah, maka tulis saja di situ. Baterai dalam kondisi baik, tidak retak atau tidak pecah. Untuk analisis hasil pemeriksaannya tidak usah dikerjakan dulu, karena kita masih memeriksa. Jadi hasil dari pemeriksaan silahkan ditulis dulu di situ. Analisisnya akan kita kerjakan nanti setelah kita selesai memeriksa. Sampai di sini paham? Dan terakhir nanti kita akan memberikan kesimpulan. Dan tapi kesimpulan ini kita tulis nanti setelah praktek selesai. Ada yang ditanyakan, teman-teman? Sudah. Jelas? Oke. Jelas? Oke, kita bisa langsung mulai melaksanakan praktek. Oke, berikutnya adalah pemeriksaan pada komponen sistem starter. Untuk itu yang pertama adalah pemeriksaan daripada baterai. Silakan diperiksa baterainya.
Oke, silakan diperiksa dari kotak baterainya dulu Mas Denny. Kondisi baterai masih bagus dan terminal baterai masih bagus, tidak berkarat. Oke, tidak bergerak. Yang Mas Rahman dan Mas Rizky tolong dicatat. Berikutnya pemeriksaan tegangan baterai itu. Oke, berapa hasilnya Mas Bagus? 10,50 volt. 10,50 volt. Berarti itu masih dalam keadaan baik tidak baterainya Mas? Tidak normal, Pak. Tidak normal, kenapa? Di bawah Di bawah standar. ya. Berapa standarnya? 12,3. Volt. Oke, silahkan dikembalikan baterainya. Ya. Berikutnya Mas Rahmat, Pemeriksaan push. pemeriksaan fuse. Silakan fuse-nya dilepas. Kondisinya fuse dulu. Mas ini kondisi fuse bagaimana? Masih bagus. Masih bagus. Tidak ada karat? Tidak putus? Tidak. Sama dicatat sama Mas Rizky. Ya. Bagaimana hasilnya Mas Bagus? Masih ada hubungan, Pak. Coba dicek. Oke, bagaimana? Ya, bagaimana? Pak. Ada hubungan. Ya. Oke, masih ada kontinuitas berarti ya. Tolong dicatat. Oke, silakan dikembalikan fuse-nya. Berikutnya, Pemeriksaan kunci kontak. pemeriksaan kunci kontak. Oke, silakan diperiksa Mas Andi. Kondisinya dulu diperiksa. Kondisi kunci kontak masih bagus dan tidak berkarat. Kondisi kontak masih bagus, tidak berkarat. Coba diputar kunci kontaknya ke on, bisa nggak? Lancar, tidak ada masalah. Oke, Lancar. ya kembalikan ke off. Sudah dicatat Mas Ahmad sama Rizky? Ya. Oke, berikutnya adalah pemeriksaan kontinuitas terminal. Ya, mana aja? Oke, terminal. Oke, silakan diperiksa. Kontinuitas. Ya. Bagaimana hasilnya? Masih ada hubungan, Pak. Masih ada hubungan. Kotaknya sudah on itu? Sudah. Iya, betul. Oke, jangan dicatat Mas, masih ada hubungan. Off, dikontak off, oke. Berikutnya. Nah, pemeriksaan berikutnya dikembalikan lagi, Mas Didi. Oke. Yuk berikutnya Pemeriksaan motor starter. pemeriksaan motor starter. Ya, silakan kita bergantian biar bisa tahu semuanya. Mas Rizky coba dilepas dulu motor starternya. Oke, pelan-pelan. Hati-hati jangan sampai ada kerusakan pada baut. Ya. Oke, yang pertama diperiksa apa ya Mas Ahmad? Kondisi beras atau sikat. Kondisi beras atau sikat. Bagaimana Mas Rizky? Kondisinya masih bagus karena tidak berwarna hitam. Oke, tidak berwarna hitam. Berikutnya Panjang beras. panjang beras. Oke, coba ukur Mas Rizky. Panjang 7,1 mm. 7,1 mm.
Oke, coba cek. Oh iya. Berikutnya Kondisi armatur. armatur, kondisi armatur. Armatur sebelah mana Mas Rizky? Ini Pak, Oke, silakan diperiksa secara visual. kondisinya masih bagus karena tidak berwarna hitam. Oke, kondisinya masih bagus karena tidak berwarna hitam. Dikatakan. Ya, berikutnya Kontinuitas pasangan komutator. kontinuitas pasangan komutator. Berarti antara lempeng satu dengan lempeng yang lain ya. Kontinuitas menggunakan apa Mas Agus? Ohm. Oke, silakan diperiksa Mas Arifin. Oke, bagaimana kondisinya Mas Bagus? Masih ada hubungan Pak. Masih ada hubungan. Oke, antara komutator, antara lempengan komutator. Oke, berikutnya Mas Ahmad. Kontinuitas masing-masing komutator dengan armatur sub. Kontinuitas masing-masing komutator dengan armatur sub. Nah, coba diperiksa. Tidak ada hubungan Pak. Oke, tidak ada hubungan karena angkanya bergerak ya. Kalau digital angkanya bergerak itu berarti tidak ada hubungan. Kalau ada hubungan dia di posisi angka 0. Jelas? Sudah dicatat? Oke. Oke, selesai. Pengukuran motor selesai? Selesai. Silakan dipasang kembali Mas Rizky. Mas, hati-hati. Buatnya Mas Anggi dari sana. Oke, sudah? Sudah. Oke. Berikutnya, Mas Ahmad, pemeriksaan apa? Starter relay. Pemeriksaan starter relay. Yang pertama, Pemeriksaan cara kerja. cara kerja starter relay. Berarti caranya tadi gimana? Kunci kontaknya di on, apakah terdengar bunyinya tidak? Gitu ya? Oke, diulangi Mas, biar kita semuanya fokus. Oke, silakan, coba. Mas Arifin, coba cek. Ada Pak. Ada? Oke, silakan diopkan. Berarti kondisinya masih kerja. Ya, starter relaynya itu masih bekerja. Oke, berikutnya Pemeriksaan rangkaian starter relay coil. pemeriksaan rangkaian starter relay coil. Berarti dilepas, lalu kita periksa tegangannya di terminal. Ya. Oke, saklar switchnya ditekan Mas Hendy biar lebih jelas. Oke, dicari terminal yang ada hubungannya. Kurang truk mungkin. Ya. Oke, berapa itu Mas? Bagus. Kurang dari 0,4. Dia punya tegangan berarti ya. Iya Pak. Oke, silahkan dicatat Mas Rahmat. Dilepas Mas Hendy, di off kan. Silahkan dicatat dulu.
Berikutnya terakhir Kontinuitas starter relay. kontinuitas starter relay. Nah, berarti starter relay ini yang kita lihat kontinuitasnya. Bagaimana? Mas Masih ada hubungan Pak. Masih ada hubungan antara terminal relay ya. Iya Pak. Berarti kondisi relay dalam keadaan Normal. normal. Dan catat. Cukup, silahkan kembali dipasang. Ada lagi Mas Rahmat yang diperiksa? Sudah selesai. Sudah selesai, berarti sekarang saya minta untuk ketiganya job kita diturunkan dulu, misalkan diberikan alat yang kita gunakan untuk praktek, nanti ditaruh di sebelah sini. Silakan dibantu. Ini nomor ya, bantu nomor 3. Ya, dilengkapi. Membantuan ya, Mas Jadi sama-sama melengkapi. Ya, dikembalikan Mas Bagus. Kembalikan. Ya. Oke, sudah. Nanti setelah ini kita melakukan analisis daripada hasil pemeriksaan yang sudah kita laksanakan. Jelas? Jelas. Nah, teman-teman, kita sampai pada tahap analisis daripada hasil pemeriksaan tadi. Maka dari itu saya minta teman-teman melaksanakan analisis daripada hasil pemeriksaan yang kita laksanakan tadi yang sudah dijawab oleh teman-teman. Paham? Nah, setelah ini dipresentasikan, barangkali ada yang mau presentasikan, kita presentasikan hasilnya seperti apa. Dan nanti kalau ada pertanyaan bisa kita sampaikan pertanyaan dan kita jawab. Jelas? Jelas. Silakan dijawab. Kerjasama karena tadi ada beberapa yang mencatat. Kalau ini kondisinya kondisi kotak baterai ya, ini baik berarti di sini apa? Tidak perlu diganti. Ini kalau ini misalkan dia kondisi terminal baterainya ini baik, maka di sini tidak perlu diganti. Yang tidak perlu diganti apa? Baterainya apa terminalnya saja? Terminalnya. Emang bisa terminalnya baterai? Berarti sekali dengan jika misalkan ini kondisinya buruk, berarti harus diganti dengan baterainya yang satu kesatuan. Ya, jelas ya? Jelas. Silakan. Masih ada ini misalnya kondisi baterai tidak perlu penggantian baterai, itu saja hasilnya. Jadi setelah hasilnya apa, terus piye, terus seperti apa, gimana Mas? Kondisi gasnya masih bagus.
Oh gitu ya. Itu saja langsung. Oh, ya. Coba. Ini ya. Ya. Langsung dikerjakan, dianalisis tadi seperti penjelasan saya. Perlu enggak itu diganti, perlu enggak itu diperbaiki. Dari hasil yang dicapai, hasil yang didapat. Kalau bingung ditanyakan. Kalau ada yang juga pada mana dikasih tahu kan sama Masih ada hubungan. masih ada hubungan yang mana? Pekerjaan kita ingat untuk menyalakan Kontak kita sebenarnya. Berarti perlu diganti kan? ya tidak. di sini standarnya. Jadi ada standarnya. Bukan masak tugas. Nih, 2,5 minimal. Data servis panjang beras minimal 2,5. Hasilmu tadi berapa? 7,1. Berarti bagaimana? Perlu diganti nggak berasnya? Tidak. Jadi itu hasil dari analisisnya. Sudah, teman-teman? Lupa. Bingung silakan ditanyakan biar ada komunikasi dan tahu. Tanya temannya. Jadi bingung di mana? Harganya tadi berapa Mas Rama? Pegangan baterai untuk pegangan baterai. Bukan. 10,50 10,50 volt.
Itu berarti di bawah standar atau benar? Di bawah. Standarnya berapa tadi? 18,3. 18,3. Wah, gitu saja. Berarti perlu diapakan kalau tegangannya kurang? Ganti. Masa diganti? Pengetesan. Betul, perlu dicas. Kalau di rumah ada standarnya di depan itu jadi ada standarnya, panjangnya tidak ada. Kalau armaturnya masih bagus, jadi tidak perlu diganti apa ya? Armaturnya kan mungkin satunya juga. Kalian kan satu paket itu kan, nggak bisa kan? Belum ditanyakan. Selesai? Belum? Ya, sudah? Ya. Sudah semua? Ya. Oke. Ada yang belum? Sudah? Ya. Catat belum semua, Mas? Ini belum? Ya, belum. Hari ini masih ada yang lainnya, tolong dikoreksi lagi. Barangkali masih ada yang terlewat. Sudah? Oke, teman-teman yang saya sayangi, terima kasih untuk analisisnya. Saya minta nanti sekarang akan kita sekarang satu orang untuk mempresentasikan hasil daripada pemeriksaan sistem starter yang telah kita laksanakan. Ada yang berani? Masalahnya? Mas Arifin? Boleh, silakan. Yang lain tolong diperhatikan, Mas Arifin posisinya. Dan yang lain mencermati. Barangkali ada pertanyaan bisa ditanyakan. Oke, salam Arifin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan hasil pemeriksaan dan analisis sistem starter. 1. Baterai. Pemeriksaan kondisi fisik baterai. Kondisi baterai masih bagus Ya, dan tidak perlu diganti. Pemeriksaan kondisi terminal baterai tidak berkarat dan tidak perlu diganti. Tegangan baterai 50,50 DC volt. berapa tadi? 10,50 DC volt. Saya lagi diulang biar kita semua dengar. Berapa? 10,50 DC volt. Oke, 10,50 DC volt. Ya, silakan lanjut, Mas. Tidak perlu dicas. Perlu dicas. Gimana? Dicasan. Perlu di
perlu dicas. Kenapa perlu dicas? Karena tegangan kurang Kurang. Standarnya berapa? 12,3 Satuan? DC volt. Satuannya volt, ya, volt. DC volt itu alatnya untuk di multimeter, ya. Oke, lanjut Mas, silakan. Yang selanjutnya push. Pemeriksaan kondisi fuse Ya. masih bagus, tidak perlu diganti. Pemeriksaan kontinuitas push Ya. masih ada hubungan dan tidak perlu diganti. Yang tidak perlu diganti apanya? Push. Fuse-nya. Ya, betul. Lanjut Mas. Selanjutnya kunci kontak. Pemeriksaan kondisi kunci kontak Ya. masih bagus, tidak berkarat dan tidak perlu diganti. Oke. Pemeriksaan kontinuitas terminal kunci kontak Ya. masih ada hubungan dan tidak perlu diganti. Oke. Selanjutnya motor starter kondisi brus atau sikat masih bagus. Panjang bras atau sikat 7,1 mm. Standarnya tadi berapa standarnya? Mas Rizky tadi standarnya berapa Mas? 3,1 batas servis, ya. 3,1 mm untuk batas servis. Jadi paling kecil, paling pendek itu 3,1. Tapi dari itu berarti tidak perlu penggantian brasnya saja. Brasnya ada dijual, ya jangan. Tidak merusak motor starter maksud saya. Paham ya? Lanjut. Kondisi armatur masih bagus dan tidak perlu diganti motor starternya. Oke. Kontinuitas pasangan komutator masih ada hubungan, tidak perlu diganti. Ya. Kontinuitas masing-masing komutator dengan armatur sub tidak ada hubungan Ya. dan tidak perlu diganti. Selanjutnya starter relay. Ya. Pemeriksaan cara kerja masih bekerja dengan baik dan tidak perlu diganti. Pemeriksaan rangkaian starter relay coil 0,04 volt tidak perlu diganti. Kontinuitas starter relay masih ada hubungan dan tidak perlu diganti. Oke. Cukup. Cukup. Bentar, nanti dulu Mas Arifin. Ada pertanyaan? Dari teman-teman yang lain? Ada pertanyaan enggak? Tidak? Ya, ada. Jelas ya Pak ya? Nanti ditanyakan, nanti bisa ditanyakan di belakang boleh. Kalau nanti dalam perjalanan masih bingung. Oke, cukup dari Mas Arifin. Ada tambahan teman-teman? Ada tambahan enggak? Ya. Cukup. Oke, silakan tutup Mas Arifin. Cukup sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih anak-anakku semuanya. Ternyata teman-teman walaupun dalam masa pandemi seperti ini masih bisa belajar dengan baik, masih bisa connect, ya. Walaupun sudah lama libur karena otaknya nggak kepake, ya. Tapi masih bisa belajar praktek dengan baik. Nah, di akhir ini setelah kita melaksanakan pemeriksaan semuanya tadi, saya minta mas-mas ini untuk melaksanakan atau menulis resume. Resume itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita kali ini, mulai tadi di kelas sampai sekarang di bengkel. Ditulis kesimpulannya, materinya seperti apa, mungkin prinsip tata seperti apa, cara kerjanya seperti apa, sampai dengan pemeriksaannya seperti apa. Nanti panjenengan tulis, setelah selesai nanti kita foto dan diunggah pada classroom untuk tugas panjenengan. Jelas? Jelas, silakan melaksanakan resume dari hasil pembelajaran kali ini. Ditulis di baliknya dong, di baliknya ini ditulis, ya, di bukumu seperti ini tadi, seperti kayak ini teman-teman resume, tulis ulang, ya. Ya.
Bingung Mas Rizky? Kesimpulan sudah ya? Boleh dari hasilnya dulu, boleh dari awal tadi kita di kelas, boleh. Yang penting kesimpulan yang kamu dapat dari pembelajaran ini apa? Iya boleh. Udah? Belum? Belum Pak. Belum Mas Rizky, masih tulisannya bagus ini kayak dokter. Kondisinya masih dari tulisannya Mas Rizky itu bagus, saking bagusnya. Berkarat, kalau kita ini berkarat. Udah, Mas Rahmat? Mas Rahim? Sudah. Lanjut yang belum, nggak apa-apa. Teruskan, nggak apa-apa. Masih kita tunggu, tenang aja. Sudah? Mas Indi? Sudah belum? Sudah Pak. Sudah? Sudah. Mas Indi sudah? Ya. Sudah. Sudah semuanya? Sudah. Kalau sudah, saya minta panjenengan foto hasil dari kesimpulan panjenengan, lalu dikirim langsung ke classroom. Ya. Dikirim langsung ke classroom. Nah, silahkan dipakai Androidnya, difoto lalu dikirim langsung ke classroom di tugas 8.
Video ke classroom. Saya kasih waktu 5 menit cepat untuk mengirim ke classroom. Ya. Sudah dikasih nama belum tadi itu? Bukunya sudah ya? Sudah. Sudah akan disuruh di classroom. Gimana? Ya kelas 11. Ya kamu kelas 11 itu. Jadi itu saja sama kelasnya. Nah, kelas 11 TJSM. Kelasmu maksudnya. Masuk kelasmu laling. Udah libur lama lupa sama kelasmu ya? Lupa. Ya, ini kelas 7. Sudah? 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 Mas Bagus sudah? Sudah dikirim? Sudah. Sudah. Ini Mas Rizky baru ngomong betul. Oke, gak apa? Nanti ada. Kasih ini mana? Oke. Sudah, Rizky? Sudah lah. Sudah, Mas Rizky? Sudah? Sudah? Sudah ya? Nah, teman-teman, terima kasih karena sudah mengirim di Classroom. Nanti tugas selanjutnya akan saya lihat nanti setelah pembelajaran selesai sebagai tambahan nilai. Oke, jelas? Jelas? Oke, terakhir nanti saya minta setelah pulang dari sini karena kita dibatasi waktu masuknya kan nggak bisa terus ya karena masa pandemi seperti ini kita dibatasi waktu hanya 2 jam. Maka nanti saya minta setelah teman-teman pulang silahkan kerjakan penugasan yang ada di modul. Modulnya sudah saya unggah di Classroom ya. Nanti di situ ada soal, silahkan dikerjakan lewat Google Form atau lewat buku tulis, ditulis jawabannya saja dan hurufnya apa begitu difoto diunggah di Classroom sebagai penugasan. Tadi soalnya di mana tadi? Di modul ya. Soalnya di modul yang ada di Classroom. Jelas? Ya. Ada pertanyaan sampai sini teman-teman? Ada? Tidak. Oke. Kita ada di akhir pembelajaran. Untuk itu kesimpulan dari materi pembelajaran ini yang pertama adalah prinsip kerja daripada sistem starter itu menggunakan kaidah tangan kunci framing. Nah, dia mengandalkan elektromagnetan dari magnet yang dialiri listrik pada motor starter sehingga armatur dapat berputar menggerakkan mesin. Yang pertama, kesimpulan yang pertama. Kesimpulan yang kedua adalah komponen daripada motor starter itu meliputi apa tadi yang pertama? Ada baterai, kedua fuse, ketiga kunci kontak, keempat motor starter, dan kelima relay starter. Ini komponennya. Oke. Nah, untuk perawatan daripada sistem starter mulai dari perawatan pada baterai meliputi apa tadi? Pemeriksaan kotak baterai, lalu berikutnya terminal baterai, lalu tegangan baterai, ya. Lalu pada fuse kita lakukan perawatan mengecek kondisi fuse, yang kedua mengecek kontinuitas fuse, ya kan? Yang ketiga kunci kontak mulai dari kondisi kunci kontak, lalu berikutnya adalah pemeriksaan kontinuitas pada terminal kunci kontak. Oke, berikutnya untuk motor starter tadi apa motor starter yang pertama? Melihat kondisi brush. Lalu yang kedua, panjang brush. Lalu yang ketiga, kondisi komutator. Yang keempat, kontinuitas armatur komutator. Nah, komutator ya. Terus yang terakhir adalah kontinuitas antara komutator dengan shaft daripada armatur. Ya, untuk pemeriksaan yang dapat kita lakukan. Ada pertanyaan terkait dengan kesimpulan pembelajaran ini?
Sudah? Jelas? Jelas. Oke, karena semuanya sudah jelas dan kita sudah di penghujung kegiatan pembelajaran hari ini, maka saya minta teman-teman mengerjakan tes formatif pada Google Classroom yang sudah saya unggah di dalamnya. Jadi di dalamnya ada Google Form, di situ ada ujian kepada teman-teman untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan. Jumlahnya ada 10 pertanyaan, lalu tinggal pilih aja seperti biasanya. Paham? Silahkan lagi di Google Form dan kerjakan ujiannya. Tolong jangan mencontek satu dengan yang lain. Belajar jujur. Seorang mekanik juga harus bisa belajar jujur. Saya beri waktu 10 menit. Kalau sebelum itu sudah selesai, boleh. Kerjakan sungguh-sungguh karena ini ujian, bukan mainan. Kamu kan suka mainan saya, makanya saya juga bertanya itu. Nomor masak apa? Ya belum? Belum. Ya udah, kalau tadi menyimak pasti tahu. Sudah Mas Rizky? Ya. Yang lain sudah belum? Sudah. Sudah? Sudah semuanya, sekarang ditaruh. Langsung keluar nilainya ya? Ya. Itu adalah nilai dari teman-teman ya. Jika nanti belum puas tidak apa, berarti harus diperbaiki lagi di pembelajaran berikutnya. Nanti Pak kita akan cek lewat classroom yang tersebut. Karena saya sebagai student ini nanti pakai laptop di sebelah ruang mekanik. Jelas? Jelas. Terima kasih teman-teman untuk hari ini pada pembelajaran kali ini. Nanti sampai ketemu kita pada pembelajaran berikutnya, yaitu pada materi sistem kelistrikan yang lain. Dapat dimengerti? Ya. Terima kasih teman-teman. Semoga kelak anak-anak ini, anak-anak yang luar biasa ini, semoga bisa menjadi orang-orang sukses di masa mendatang. Siapa tahu nanti barangkali di era pandemi kalian masih semangat belajar menjadi mekanik terkenal atau mungkin menjadi seorang pengusaha yang hebat, kita tidak tahu. Tapi percayalah bahwa nasib itu harus tetap diperjuangkan, bahwa sukses itu tidak harus diperjuangkan. Tidak hanya pacar kalian yang harus diperjuangkan, tapi sukses itu juga harus diperjuangkan. Jelas? Terima kasih. Kita mengakhiri kegiatan hari ini. Saya minta Mas Rahmat, sahabat ketua kelas untuk dibimbing berdoa bersama-sama sebelum kita pulang. Belum pulang, melakukan doa mulai. Selesai. Terima kasih, hati-hati di jalan. Sampaikan salam saya kepada orang tua di rumah. Mohon maaf atas segala kekurangan. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.